Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita ketemu lagi di dalam renungan pagi yang indah ini untuk kita mempersiapkan diri di dalam segala aktivitas kita dan biar Tuhan memberkati di dalam langkah-langkah kita. Tapi sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, membaca, dan kita akan mendengarkan satu pujian. Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Ku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Puji Tuhan, mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak, Engkau Allah yang baik, Allah mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, Engkau sudah membangunkan kami, dan kami merasa tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Dan segala aktivitas kami, Tuhan, sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih, saat pagi ini kami rindu, kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada hari ini, menjadikan suatu landasan kekuatan untuk dapat kami melangkah sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu.
sehingga hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kita masih tetap berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini kita akan baca di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Kita akan melihat ayatnya yang ke-17, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Roma 14 ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan. Bunyinya demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah tahu berbicara kerajaan Allah itu tidak lain adalah kehadiran Yesus di dalam dunia. Untuk yang pertama kali dia lahir ke dalam dunia dan dia datang sebagai seorang raja. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tentu kita tahu bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Bagian, sekali lagi saya katakan, kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kenapa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu Yesus lahir ke dalam dunia yang kita peringati setiap Natal itu bagian dari Yesus lahir ke dalam dunia, lahir sebagai seorang raja yang sudah dinubuatkan di dalam firman Allah bahwa akan datang seorang raja dan sekaligus sebagai juru selamat bagi semua umat manusia yang ada di dalam dunia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Dan orang yang memperoleh kehidupan, dia adalah bagian dari kerajaan Allah yang masih ada di dalam dunia ini. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, Yesus sebagai raja kita, tentu kita tahu bahwa raja itu adalah seorang pemimpin yang notabene mutlak di dalam hidupannya mempunyai kekuasaan. Nah, sebagai orang percaya kepada Yesus yang kita memiliki raja, dan kita tahu mutlak di dalam kehidupan kita, pemimpin kita yang utama dan terutama di dalam hidup ini adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kita menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah, tentu tidak bisa tidak di dalam kehidupan kita, kita ingin untuk dapat menikmati kehidupan yang sebenarnya, yang digarisbawahi dan yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita kembali di dalam pembacaan kita bahwa berbicara soal kerajaan Allah itu bukanlah soal makan dan minum. Tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran dan damai sejahtera. Soal kebenaran kita tahu berbicara soal firman Tuhan. Firman yang diberikan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya yang memiliki raja, yaitu Yesus Kristus. Dan firman Allah katakan bahwa Yesus itulah adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman yang sudah menjadi manusia, dan dia adalah raja kita sebagai Tuhan kita yang menjadi juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam kebenaran.
Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam menjalankan apa yang diinginkan oleh Raja di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang merupakan penuntun di dalam kehidupan kita untuk dapat kita lakukan hari lepas hari. Dan kerinduan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita ingin menikmati suatu kehidupan di dalam dunia ini, memiliki Raja yang sumber segalanya di dalam kehidupan kita, Raja damai. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja damai yang ada di dalam kehidupan kita, Dia rindu di dalam kehidupan kita untuk dapat hidup dengan penuh damai sejahtera di dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kehidupan yang penuh damai sejahtera, tidak lepas dari setiap hari kita hadapi di dalam dunia ini, tidak luput dari segala persoalan-persoalan yang membawa di dalam kehidupan kita tidak memiliki damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, hidup yang tidak memiliki damai sejahtera tentu adalah suatu kehidupan yang tidak menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang masih hidup di dalam dunia, yang diperhadapkan dengan persoalan, saudara-saudara, yang tidak lepas berkaitan soal kebutuhan kehidupan. Sehingga digarisbawahi, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Dengan kata lain, berkaitan dengan kebutuhan hidup yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam kita menjalani hidup ini. Nah, patokan utama di dalam kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Sehingga Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, kata semuanya yang kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah bagian jaminan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan kita tahu di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah, mutlak hidup kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Allah. Melakukan firman Allah itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita kembali ke belakang pada zaman bangsa Israel. Ada seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Siapa dia? Yosua. Ketika Yosua dipercaya untuk dapat memimpin, melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk dapat menuju kepada tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan mereka, apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupannya? Yosua di dalam menjalani hidup yang ditekankan di dalam hidupnya, janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Dengan kata lain, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Nah, itu bagian dari kehidupan kita, tanggung jawab kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kalau engkau ingin menikmati janji Allah di dalam kehidupanmu, kalau engkau ingin menikmati bagian dari warga kerajaan Allah, tidak bisa tidak hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran sebagai penuntun jalan kehidupan kita untuk dapat sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia kita dapat menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, warga kerajaan Allah. Bahkan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali untuk dapat menunjukkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, kehidupan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri lewat kebenaran firman Allah
bahkan lewat pimpinan kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, sebagai warga kerajaan Allah, jangan takut di dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus sebagai Raja kita, Raja yang sudah menjamin di dalam setiap langkah kehidupan kita, asalkan kita mau berjalan sesuai yang diinginkan oleh Raja kita, Yesus Kristus, yang sudah menunjukkan jalan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yesus sebagai Raja kita, dia adalah jalan hidup kita, dia adalah kebenaran hidup kita. Maka apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, dia yang setia, yang akan memberikan pertolongan, jalan keluar di dalam segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sampai Tuhan datang menjemput kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Allah di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami adalah warga kerajaan surga, dan kami akan menjalani hidup ini sebagai warga kerajaan surga yang akan berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kehidupan sudah Engkau berikan, dan kami mau berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Dan Tuhanlah yang akan menyelesaikan di dalam segala persoalan kehidupan kami. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami mengalami keberhasilan di dalam kami menjalani hidup ini. Terpujilah namamu, Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong di dalam setiap usaha kami. Tuhan tolong di dalam pekerjaan kami. Tuhan tolong di dalam setiap persoalan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Bahkan Raja di atas segala raja yang menguasai kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Kami melangkah di hari yang indah ini bersama dengan Tuhan. Kami berhasil dan kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.